Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Seri 2, angkanya genap, berarti suatu yang coupe. Pakai huruf M, berarti suatu yang kencang. Ini adalah BMW M235i xDrive Grand Coupe. Oke, ini memang tidak MM amat, ya semi M. Karena kalau M beneran itu biasanya ada satu angka saja setelah huruf M, seperti M2. Kami pernah tes M2 Competition ke Jogja. Apakah keturunan yang sama dengan M235 ini? Jawabannya tidak. Judulnya saja yang sama, yaitu seri 2. Dan ini ada kata Grand Coupe yang berarti suatu coupe yang 4 pintu. Membingungkan. Ya, intinya mobil ini dibuat untuk melawan Mercedes-Benz CLA. Merupakan suatu coupe yang 4 pintu juga, berukuran kecil. Bentuknya ini terlalu tebal untuk menjadi coupe. Yang membuat bentuknya kekupe-kupean itu adalah sebenarnya atapnya, rendah dan semakin merendah ke belakang. Tapi suatu coupe itu keren karena biasanya kacanya frameless dan yang ini frameless. Namun dari dulu yang judulnya coupe tapi 4 pintu itu pasti banyak yang terkorbankan, seperti ruangan belakang dan bagasi. Tapi itu nanti kita bahasnya. Jangan tutup videonya, tapi sebaiknya Anda hentikan sementara saja video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Memang sejujurnya mobil ini bentuknya tidak jelek, hanya saja menurut kami kurang laki. Bukan laki beruntung, laki-laki. Apa memang ini dibuat untuk wanita? Karena melihat grillnya ini, yes, macam bibir wanita yang seksi. Dan grill ini adalah Active Airstream Kit nih, yang bisa membuka tutup tergantung kebutuhan udara yang masuk. Lubang-lubangan yang ada di bumper itu semuanya asli dan berguna untuk nusa dan bangsa. Maksudnya berguna untuk segala fungsi seperti pendinginan rem dan macam-macam keperluan pendinginan. Dan juga aerodinamika. Matanya ini juga cukup seksi, walaupun LED tapi bukan pilihan lampu termahal dari suatu BMW. Oke, kembali ke M. Kita buka kap mesinnya. Kita lihat seberapa M mobil ini. Kalau mau buka kap mesin itu nggak perlu dibuka di sini kemudian nyari-nyari cantolan di kap mesin untuk membuka secara keseluruhan. Tapi ini tinggal ditarik 1, 2, tinggal diangkat aja. Nah, ini sudah pakai hydraulic pair, ya itu kap mesinnya tanpa perlu nyari tongkat. Nah, ini mesinnya posisinya begini ya, bukan begini. Ya, jadi ini seperti basis front wheel drive, tapi karena ini xDrive membagi ke 4 roda. Jadi sumbernya ini dari mesin. Mesinnya ini sama seperti yang dipasang pada Mini Cooper Countryman John Cooper Works. Wah, yang 300 horsepower lebih. Karena ini mesinnya 306 horsepower dan menghasilkan torsi 450 Nm, menempel ke gearbox 8 speed yang kemudian membagi ke 4 roda karena ini adalah BMW xDrive. Ya, ada nama xDrive-nya, berarti all-wheel drive. Bagaimana dengan sepatu yang run flat ini? Ukuran berapa? Velgnya 18 inch, depannya 225, tebal 40. Tapi lihat ini remnya. Ya, ini velg 18 saja. Remnya itu besarnya hampir nempel ke velgnya. Ya, M235. Kata huruf M dari M235 ini terasa. Luar biasa, memang rem itu besar sekali. Digigit oleh 4 piston di depan dan rem belakangnya pun tidak kecil. Sepertinya paket serius mobil ini. Aero kitnya, rem, velg terlihat feminim tapi berotot. Dari belakang agak lumayan kalem. Melihat belakangnya, mobil ini mengingatkan kami pada BMW X yang genap. Ada ducktail yang membuat jadi lebih seksi. Knalpotnya besar, namun itu hanya pura-pura besar. Tapi termaafkan karena knalpot aslinya dari lubang yang sama.
Oke, sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya luas sekali. Nggak luas-luas amat, tapi lumayan. Dan ini rata buat naik turunin barang enak. Terus di bawah sini ada space lagi. Jadi buat nyelip-nyelipin sesuatu apapun yang nggak mau kelihatan dari luar, kalau bagasi dibuka tuh bisa taruh di bawah sini. Kanan kiri ada kantong. Sebelah kanan doang ada kantong. Dan 12 volt power outlet. Ini menarik. Jok belakangnya ini bisa dibelah 40, 20, 40. Dan dibukanya bisa langsung dari belakang sini. Tarik. Sehingga bolong sampai dalam. Jadi lega sekali. Bisa bawa apapun. Macam jadi hatchback begitu. Tapi enggak. Bagaimana dengan duduk belakangnya? Apakah menjadi korban kekupean? Kita coba duduk belakangnya. Lubangnya itu kecil ya, karena ini adalah coupe. Ingat, Grand Coupe. Grand Coupe itu pasti ada yang dikorbankan karena kekupeannya. Makanya itu lubang pintunya kecil, tapi keluar masuknya lumayan enak karena bukaannya lumayan besar begitu. Terus kan kacanya frameless, keren kan? Kalau dibuka, sayang tidak habis ya bukaannya, nggak apa-apa. Nah di belakang juga langsung dimanjakan mata kita oleh ini ambient light yang kita bisa atur warnanya apa. Ini di belakang posisi nyetir kami, dengkul masih lumayan ada jarak, walaupun ini coupe dan sempit, kaki masih lumayan sedikit bisa masuk, posisi duri juga pendek, kecil, tapi kepala kami mentok. Ya, ini mentok ke atas, persis. Nah, ini baru duduk ke pinggir, belum duduk di tengah, lebih parah lagi duduk di tengah tuh, gini. Sempit. Terus tadi kami bilang 40, 20, 40 di belahnya kan, jok belakang. Ini karena tengahnya itu bisa dibuka seperti ini. Tengahnya saja. Mungkin Anda mau bawa meja setrikaan gitu, bisa. Dan belakang sini ada armrestnya juga, ya kan? Walaupun mobil kecil, ini ada armrestnya, dan ini standar BMW. Sekarang armrest belakang tuh ada 2 buah cup holder. Dan di pintu juga ada bottle holdernya, ada kantong pintu yang masih lumayan lega. Terus ada 2 AC, ventilasi AC, dan 2 colokan USB-C. Heran, USB-C. Pas duduknya tuh agak tegak, tapi masih enak, masih oke nih. Dan kami suka interiornya. Interiornya itu sweatnya sweat enak, mahal gitu loh rasanya. Ada biru-birunya. Dan seatbelt pada mobil ini itu M karena ada jahitan biru merah. Oh iya, satu lagi. Di belakang sini jadi agak terasa lebih sempit lagi juga karena jok depan ini headrestnya jadi satu sama joknya. Ini biar terang, panoramiknya dibuka. Udah agak mendung dan udah cukup sore. Nggak terlalu banyak ngaruh tapi lumayan lah. Sekarang kita ke depan. Interiornya ini simple tapi dipenuhi dengan material mewah-mewah. Ini kulit joknya Alcantara. Interiornya ini secara layout BMW sekali, BMW zaman sekarang. Tapi bentuk interiornya itu dia punya karakter sendiri gitu. Ya, bagus. Tekuk-tekukan patah-patahannya, garis-garis lurusnya. Tapi di meja dashboard ini ada satu yang agak mengganggu, yaitu ventilasi AC atau lubang AC sebelah kanan sini. Agak sedikit mirip dengan Honda. Ya, Honda yang sharing dashboard ke semua Honda. Ini kenapa? Ya, memang lubang AC yang kanan ini mengganggu, tapi lumayan agak mudah terlupakan gangguannya. Anyway, joknya ini enak sekali. Enak sekali, kita bisa menghasilkan posisi duduk yang sangat enak sekali juga. Headrestnya pas sekali juga, walaupun ini nggak bisa dinaik turunkan. Dan ini sangat sporty sekali. Ya, nih jok kalau udah ada biru-biru merah ini M itu pasti luar biasa. Ini juga tergantung seberapa panjang paha Anda bisa di setel. Ya,
Full elektrik tentunya, dan ada 2 memory seat di driver side. Kalau di passenger side nggak ada memory seat sama sekali. Layar tengah, ya untuk ukuran mobil segini sih besar lah layar segini ya. Dan Sudah dilengkapi dengan iDrive 7 yang bisa dipanggil Hello BMW. Hey BMW. Hello, what can I help you with? I'm cold. No problem, I'm raising the temperature. Dari 17 derajat dinaikkan ke 19 derajat. Temperatur di sisi kanan, karena ini dual zone AC-nya. Kalau kita ngomong dari sebelah kiri, hello BMW. Hello BMW. Hey BMW. Hello, what can I help you with? I'm cold. No problem, I'm raising the temperature. Nggak, dia masih ngedetect itu di kanan. Dilengkapi juga dengan kamera mundur, namun belum 360. Reversing assist yang akan nyetirin sendiri mobilnya ini mundur beberapa meter terakhir. Dan ada parking assistant yang bisa disuruh parkir sendiri. Ini juga seperti di BMW lain, ada gesture control. No source available, memang lagi nggak di setel apa-apa ya, sorry. Setel apa ya? Radio. Jadi ini buat volume, terus ini buat kita bisa set buat mute, buat apa, terus ini buat next track, ini buat previous track. Ya karena lagi nggak nyetel apa-apa nggak bisa, harus lagi nyetel sesuatu. Kemudian AC-nya full digital ya, keren. Nah, terus audionya ini Harman Kardon yang suaranya lumayan enak. Terus di sini standar BMW zaman now juga, semuanya terkumpul di tengah sini. Shifter lah, terus untuk pengaturan ada 7-nya, dan electronic parking brake, ada auto hold-nya. Driving mode juga ada di sini semua, Sport, Comfort, Eco, Pro. Start stop engine button, auto start stop, parking sensor, stability control. Ada di sini semua. Kemudian setir, tombol di jempol lengkap ya, tapi ini belum ada adaptive cruise control, walaupun sudah ada cruise controlnya, dan belum ada yang lane keeping, nyetir sendiri itu loh. Tapi ini megang setirnya enak, setirnya gemuk-gemuk gimana gitu, enak dipegang. Saya pengen peluk. Instrumen cluster ya full LCD ya, yang model heksagonal BMW zaman now. Nah, apabila Anda lupa Anda pakai BMW apaan, Anda bisa lihat di sini. Tertera M235i. Oh iya, ini M235i. Ini mobil juga dilengkapi dengan launch control. Jadi ini kalau kita di sport mode, terus drive, terus kita matikan stability controlnya itu, dan nahan rem, nginjek gas, itu bisa masuk ke launch controlnya. Oke, sebelah kanan buat pengaturan lampu, terus sisanya nih kemewahan gitu loh di dalam sini. Kemudian ke praktisan, di pintu lumayan besar kantong pintunya, ada tempat botol, terus ini ada tempat handphone tapi bukan wireless charging. Ya, bisa taruh begitu. Ya, karena ada tahanan ini dan baliknya ini karet, jadi handphonenya nggak rusak kayaknya. Ini 2 buah cup holder, colokan USB, 12 volt power outlet. Konsol tengah lumayan besar untuk mobil sekecil ini. Ada colokan USB-C juga. Lacinya dalam, tidak besar-besar amat tapi dalam. Nah, panoramic roof. Kita bisa buka bagian depannya doang yang buka. Yap, bisa juga kita tilt. Iya. Oh, salah. Balikin lagi tuh, dipencet lagi. Ya. Yang kami suka sekali dari BMW, semua BMW bukan hanya bisa tilt, tapi teleskopiknya itu jauh gitu. Jauh. Jadi ini biasanya kami mobil yang bisa teleskopik itu kami setel paling dekat dengan badan, tapi kalau di BMW pasti kami akan kurangi sedikit karena lumayan dekat sekali. Sekarang waktunya kita jalan.
Walaupun ini 4 silinder, tapi kami suka sekali dengan suara knalpotnya, namun pada mode sport. Wah, nyetir BMW yang benar-benar like driving another BMW. Begitu duduk jalan, benar-benar tidak perlu penyesuaian lagi. Langsung dapat segala feeling-feelingan. Ya, intinya ini macam pakai jeans yang ketat tapi pas. Mudah untuk bermanuver dan sangat pede. Di posisi duduk kami yang pas, dashboardnya itu terasa rendah. Jadi seperti lebih mudah untuk melihat-lihat keluar. Dan ini yang tidak ditemukan di sebagian coupe lain, yaitu kaca-kaca yang tidak terasa terlalu kecil. Tidak terasa tenggelam atau sempit. Ya, kecuali pandangan ke belakang lewat spion tengah. Oh, itu karena headrest tengah belum diturunkan. Nah, ini setelah diturunkan jauh lebih baik. Semakin pede nyetirnya dengan visibilitas yang enak ini ke segala arah, kecuali belakang. Ini mobil rasanya pas untuk di dalam kota, ukurannya ramping, radius putarnya oke, karena ini wheelbase-nya hanya 2670 mm. Dan ketika parkir-parkir masih oke juga, karena panjang mobil ini hanya 4526. Iya, tidak pendek-pendek amat, tapi kecil. Kekedapan mobil ini bagus untuk ukuran mobil yang frameless, tapi kami merasa lebih baik kekedapan BMW seri 3. Oke, ini adalah M. Apakah keras suspensinya? Oke, posisi tidur di comfort mode. Posisi tidurnya cemen sih. Nyaman. Ya, kami tidak bohong. Memang tidak seempuk BMW seri 3, tapi ini nyaman. Satu-satunya yang bikin tidak nyaman itu adalah ban run flatnya. Intinya mobil ini nyaman. Apabila disetir wanita, sangat amat cocok. Mudah nyetirnya dan nyaman. Tapi itu di mode comfort. Bagaimana kalau kita tekan mode sport? Sport ini akan mengubah suara knalpot, mengubah suspensi menjadi agak lebih keras, dan setir menjadi sedikit lebih berat. Terus throttle response-nya menjadi lebih sensitif. Instrumen cluster berubah memerah. Jadi tidak cocok mobil ini untuk wanita. Cocoknya jadi untuk laki-laki mobil ini. Apalagi ketika kita injak gas dalam-dalam. Kalau digas tuh kencang. Ya, torsinya terasa 450 Nm maksimum torque terasa, 306 horsepower-nya terasa, dan ini didistribusikan ke 4 roda karena ini X-Drive. Ya, maksudnya all wheel drive. Nah, itu juga bikin lebih stabil lagi kalau menikung dan lain-lain. Oke, ada sedikit turbo lag, tapi langsung melesat kencang. Torsi 450 Nm di bodi yang kecil itu rasanya luar biasa. Gearbox 8 speednya ngoper gigi dengan cepat dan galak. Menurut speknya, 0 ke 100 km per jam dapat diraih dalam 4,8 detik. Iya, dari rasa G-force-nya kami percaya. Bahkan ada media luar ngetes, ternyata lebih cepat daripada speknya 0 ke 100 km per jamnya. Setirnya itu cukup direct, dapat mengubah arah dengan cepat. Suspensi yang sudah mengeras ini sangat mendukung kita untuk melahap tikungan macam kita melahap takjil saat azan maghrib. Ketika menginjak rem pun dapat dengan mudah menghentikan mobil kecil ini. Iya, jelas karena remnya besar sekali. Itu tombol sport memang luar biasa. Bisa mengubah mobil nyaman menjadi beringas. Macam Bruce Banner berubah menjadi Hulk. Yang tadinya rasanya seperti nyetir mobil cewek, berubah jadi seperti nyetir mobil laki. Bagaimana dengan lawannya dari Mercedes? Sayangnya sebenarnya yang selevel mobil ini adalah Mercedes AMG CLA 35. Tidak dijual di Indonesia. Adanya CLA 45S. Itu AMG beneran. Kalau dibandingkan antara kedua mobil ini, dari bentuknya
Anda pilih yang mana? Mercy atau BMW? BMW kecil 4 pintu yang kencang ini dapat Anda beli dengan harga 1.259 juta. Tapi itu off the road, sayang sekali. Overall, mengenai BMW M235i xDrive Grand Coupe, kenapa disebut lengkap? Merupakan mobil yang sangat cocok untuk Anda, orang kaya yang mau membelikan mobil untuk istri atau pacar. Kenapa cocok? Karena biasanya ujung-ujungnya Anda juga yang nyetir mobil itu, bukan pacar atau istri Anda. Dan itu tombol sangat menunggu untuk dipencet oleh Anda dan menginjak gas dalam, menikmati M. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Oke, kami sekarang berada di showroom Auto High. Bukan berarti ini dijual di Auto High, tapi numpang syuting di sini. Ya, anyway, kami jual BMW GS ini. Auto High jual. Yang paling enak di dunia.